Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, mari kita mulai perkuliahan kita dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan materi kita, yaitu mata kuliah Ulumul Hadis. Sekarang kita sampai pada nomor 9. Al-kalamu ala mustadrakil hakim wa sahihi ibni Huzaimah wa sahihi ibni Hibban. Al-kalamu, pembahasan alal mustadrak al-hakim, tentang kitab Mustadrak al-Hakim, wa sahihi ibni Huzaimah, dan kitab sahih ibni Huzaimah, wa sahihi ibni Hibban, dan nomor 9 ini kita akan membahas 3 kitab yang berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. 3 kitab ini mengapa penting untuk dibahas pada pembahasan hadis sahih? Karena 3 kitab ini itu sangat erat kaitannya dengan pembahasan hadis sahih, ya. Karena itu kita perlu tahu, kita perlu mengkaji agar kita tahu apa perbedaannya seperti itu. Meskipun sama-sama kitab sahih, misalkan antara Sahih Al-Bukhari dengan Sahih Ibnu Huzaimah misalkan, itu bagaimana kualitasnya, seperti itu. Baik, yang pertama, Mustadrakul Hakim. Kitab Mustadrak Al-Hakim. Ya. Huwa, adapun dia itu kitabun, suatu kitab dohmun, yang kaya, yang lengkap, yang komprehensif gitu. Min kutubil hadis, di antara dari kitab-kitab hadis. Zakaro mu'alifuhu, telah menyebutkanlah mu'allifuhu, pengarang kitabnya itu, fihi, di dalam kitabnya, al-ahaditsa as-sahihah, hadis-hadis yang sahih, allati ala syartis saykhaini, yang didasarkan pada syarat kesahihan dari Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Au ala syarti ahadihima, atau didasarkan pada salah satu dari keduanya. Walam yukharrijaha, namun kedua pengarang kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim itu tidak meriwayatkan hadis itu. Jadi yang pertama, kitab Mustadrak Al-Hakim ini isinya adalah hadis-hadis sahih yang didasarkan pada syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya. Yang Bukhari dan Muslim tidak mengeluarkan atau tidak meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahih mereka. Ya. Itu yang pertama, jenis hadis yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Jadi hadis yang sahih yang didasarkan pada syarat Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, tapi keduanya tidak meriwayatkan hadis tersebut. Kama zakara al-ahaditsa as-sahihata indahu wa illam takun ala syarti wahidin minhuma. Sebagaimana juga zakara, pengarang kitab Mustadrak, yaitu Imam Al-Hakim An-Naisaburi, itu juga menyebutkan dalam kitabnya tersebut hadis-hadis yang sahih menurut kriterianya sendiri. Indahu, menurut kriterianya sendiri. Wa illam takun ala syarti wahidin minhuma. Meskipun
kriterianya tersebut tidak didasarkan pada salah satu syarat dari kriteria kesohihan berdasarkan Al-Bukhari ataupun Muslim. Ya, mu'abbiran anha bi annahu sahihatul isnad. Dia kemudian menjelaskan hadis tersebut bahwa hadis itu sanadnya sahih. Nah, ini jenis hadis yang kedua yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, yaitu hadis yang diriwayatkan berdasarkan kriteria Imam Al-Hakim sendiri, tapi tidak berdasarkan kepada syarat dari Al-Bukhari maupun Muslim. Ya. Misalnya kemudian dijelaskan oleh Al-Hakim bahwa sanad tersebut adalah sahihatul isnad. Sanadnya sahih. Ya. Baik, jadi sudah tahu ya, ada dua jenis. Ya. Ada dua jenis hadis yang terdapat dalam kitab Al-Hakim An-Naisaburi. Nah, sekarang jenis ketiga ini. Warubbama, dan kadang-kadang Imam Al-Hakim juga menyebutkan ba'dul ahadisi, sebagian hadis-hadis allati lam tasihha, yang tidak sahih, lakinnahu nabbaha 'alaiha, akan tetapi meskipun itu tidak sahih, itu oleh Al-Hakim nabbaha, dijelaskan. Ya, Imam Al-Hakim menjelaskan kualitasnya. Ya, jadi kalau dilihat dari sini ada 3 jenis hadis yang terdapat di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Yang pertama adalah hadis-hadis sahih yang didasarkan pada kriteria Al-Bukhari dan Muslim atau salah satu dari keduanya, tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkan hadis tersebut di dalam kitab sahih mereka. Itu yang pertama, ya. Dan ini yang menjadikan kitab Mustadrak Al-Hakim masuk dalam pembahasan hadis sahih, terutama ketika berkaitan dengan sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Yang kedua, hadis ini juga berisi hadis-hadis yang sahih menurut kriteria Al-Hakim sendiri, yang tidak didasarkan pada kriteria Al-Bukhari maupun Muslim. Lalu yang ketiga, Al-Hakim juga menjelaskan bahwa dalam kitabnya itu ada hadis-hadis yang tidak sahih, tapi kemudian dia menjelaskan kualitasnya bahwa itu adalah hadis yang tidak sahih. Jelas ya, dari sini ada 3 jenis hadis yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Baik, kita lanjutkan. Wahuwa, dan adapun dia itu, yaitu Imam Al-Hakim An-Naisaburi, itu mutasahilun fit tashih. Mutasahil, orang yang memudah-mudahkan, ya, orang yang masuk dalam kategori yang dalam bahasa Jawanya itu menggampangke, ya, menggampangkan. Dalam hal apa? Fit tashih, dalam memberikan penilaian sahih terhadap suatu hadis. Ya. Kalau kita klasifikasikan, ada 3 kriteria ulama ketika menilai suatu hadis. Yang pertama itu adalah mutasahil, yang kedua atasnya mutasahil itu adalah mutawasit atau moderat, lalu yang ketiga yang paling atas itu mutasyaddid, ya, yang sangat ketat memberikan penilaian sahih terhadap suatu hadis. Nah, Al-Hakim ini itu termasuk dalam kategori ulama yang mutasahil, yang menggampang-gampangkan, memberikan kemudahan dalam memberikan penilaian sahih, gitu ya. Sama seperti sebagian dari kita, ada guru kita, dosen kita yang ya gampang sekali memberikan nilai baik kepada seorang mahasiswa yang padahal mungkin tugasnya atau ujiannya itu biasa saja, ya, banyak salahnya, tapi dikasih nilai bagus gitu. Nah, itu termasuk yang mutasahil gitu. Fayambaghi ayyut tataba'a wa
hakama ala ahadisi bima yaliku bihaliha. Karena Imam Al-Hakim ini adalah seorang ulama yang mutasahil dalam memberikan penilaian terhadap suatu hadis, fayambaghi, maka sebaiknya ayyut taba'a, diteliti ulang, ya, wayuh kama, dan ditetapkan ulang, ala ahadisihi bima yaliku bihaliha, hadis-hadis yang terdapat di dalam kitabnya, ya, berdasarkan kualitas perawi-perawinya, ya. Jadi karena Imam Al-Hakim ini mutasahil, maka kita perlu mencek ulang dan memberikan penilaian ulang terhadap hadis-hadis yang terdapat di dalam Mustadrak Al-Hakim. Walaqad, dan sungguh, tattaba'ahu, telah melakukan penelitianlah kepada kitab Mustadrak Al-Hakim Az-Zahabi. Siapa? Imam Az-Zahabi. Ya, ini seorang ulama yang diklaim sebagai ulama yang moderat, mutawassit, ya, dalam memberikan penilaian sahih terhadap suatu hadis. Hakama, dan kemudian Imam Az-Zahabi ini menghukumi hadis-hadis, kebanyakan hadis yang ada dalam kitab Mustadrak Al-Hakim berdasarkan perawi-perawinya itu, ya. Wala yazalu al-kitabu, dan kitab ini menurut Imam Az-Zahabi masih membutuhkan bihajatin ila tatabbu'in wa inayatin, kepada penelitian dan perhatian, ya. Jadi karena Imam Al-Hakim ini adalah seorang ulama yang mutasahil dalam memberikan penilaian sahih terhadap suatu hadis, maka kalau kita mendapati suatu hadis diriwayatkan di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim ini, kita dianjurkan untuk meneliti ulang, ya, atau paling tidak kita mencek bagaimana pendapat ulama-ulama selain Al-Hakim ini kepada kitabnya, kepada hadis tersebut, ya, kira-kira hadisnya bagaimana kualitasnya, ya. Syukur-syukur kita bisa mendapati pendapat-pendapat ulama yang lebih moderat terkait hadis yang terdapat dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Dan ini sudah dilakukan oleh Imam Az-Zahabi, meneliti sebagian besar hadis-hadisnya, dan kemudian dia berkesimpulan bahwa kalau kitab ini masih perlu mendapatkan perhatian dan juga perlu mendapatkan kajian khusus, ya, kalau kita melihat ada hadis yang diriwayatkan oleh Mustadrak Al-Hakim. Nah, itu yang pertama, ya, terkait Mustadrak Al-Hakim. Baik. Selanjutnya yang kedua, yang ba, Sahihu Ibni Hibban, ya. Sahih Ibnu Hibban. Hadza, adapun ini, al-kitabu, yaitu kitab, itu tartibuhu mukhtara'un, adapun susunannya itu mukhtara', belum sistematis, ya, masih acak-acak, gitu. Falaisa murattaban, dan tidaklah dia itu murattaban, ditertibkan atau diurutkan, alal abwabi, berdasarkan bab-bab. Wala alal masanidi, dan tidak pula diurutkan berdasarkan musnad-musnadnya, ya. Walihada, dan oleh karena inilah, asma'uhu, nama dari kitab Sahih Ibnu Hibban ini, atau menamailah para ulama kepada kitab Ibnu Hibban, ya, dengan sebutan At-Taqasim wal Anwa, ya. Taqasim dan Al-Anwa, gitu. Wal kashfu 'anil hadisi min kitabihi hadza. Wal kashfu, dan mengungkapkan atau menyingkap hadis-hadis yang ada dalam kitabnya ini, ya. Jadi kalau kita mau membuat susunan bab, ya, indeksasi dari kitab Sahih Ibnu Hibban ini terhadap hadis-hadis yang ada di dalamnya, itu asrun jiddan, sulit sekali, ya. Kalau kita sendiri yang mau melakukan indeksasi atau pengurutan, ya, berdasarkan bab-bab atau musnad-musnad, maka sulit sekali karena masih acak, ya, kitab
Ibnu Hibban ini. Waqad rattabahu ba'dul mutaakhirin. Dan sungguh rattabahu telah menyusunlah akannya ba'dul mutaakhirin, sebagian ulama-ulama kontemporer, alal abwabi, berdasarkan bab-bab. Jadi ulama-ulama hadis kontemporer sudah mencoba untuk mengurutkan kitab Sahih Ibnu Hibban ini, hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab. Oke ya. Nah itu. Jadi meskipun sulit sekali karena acak ya isi dari kitab Sahih Ibnu Hibban ini, tapi sebagian ulama kontemporer sudah mulai mencoba untuk mengurutkan hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban ini berdasarkan bab-bab. Nah, teman-teman lihat di dalam kitab ini ada footnote nomor 2 ini salah satu contoh ulama yang mencoba mensistematisasi hadis-hadis yang ada dalam kitab Sahih Ibnu Hibban berdasarkan bab, yaitu Alauddin Abul Hasan Ali bin Balban ya. Ini meninggal pada tahun 739 Hijriah. Kemudian kitabnya disebut Al-Ihsan fi Taqribi Ibnu Hibban ya. Oke, ini salah satu ulama yang mencoba mensistematisasi. Wa musannifuhu, dan adapun pengarangnya, pengarang kitab Sahih Ibnu Hibban yaitu Ibnu Hibban sendiri, itu juga termasuk yang mutasahilun, orang yang mutasahil, ulama yang seperti tadi Al-Hakim ya, memudah-mudahkan fil hukmi alal hadisi bisihah, dalam menghukumi suatu hadis dengan status sahih. Jadi dalam mensahihkan hadis, Ibnu Hibban ini termasuk yang mutasahil juga. Sama seperti siapa tadi namanya yang pertama? Al-Hakim ya. Al-Hakim An-Naisaburi. Cuma lakinnahu, akan tetapi dia yaitu Ibnu Hibban aqallu tasahulan minal Hakim. Lebih lebih sedikit memudah-mudahkannya dibandingkan Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Jadi kalau dibandingkan antara Imam Al-Hakim dengan Ibnu Hibban, maka lebih baik Ibnu Hibban daripada Imam Al-Hakim dalam hal mutasahil, dalam hal tasahul ya, dalam hal memudah-mudahkan. Jadi kalau Imam Al-Hakim itu betul-betul gampang-gampangkan sekali, kalau Ibnu Hibban agak ketat sedikit gitu ya, meskipun masih dalam kategori mutasahil. ya, jadi kalau diurutkan Imam Al-Hakim itu yang paling menggampang-gampangkan, lalu di atasnya ada Ibnu Hibban, lalu di atasnya lagi, nah ini yang akan kita bahas yaitu Ibnu Khuzaimah ya. Sahihu Ibnu Khuzaimah yang ketiga, yang jim ini. Huwa a'la martabatan min sahihi Ibni Hibban ya. Sahih Ibnu Khuzaimah ini itu tingkatannya lebih tinggi dibandingkan Sahih Ibnu Hibban ya. Artinya Ibnu Khuzaimah dan kitabnya yaitu Sahih Ibnu Khuzaimah ini itu di atas dari kitab Sahih Ibnu Hibban ya, dalam hal mutasahilnya dalam mensahihkan hadis. Jadi ini tiga orang ini itu termasuk orang-orang yang mutasahil. Cuma kalau kita kategorikan berdasarkan urutan orang-orang yang mutasahil, maka yang paling mutasahil itu adalah Imam Al-Hakim, lalu di atasnya adalah Ibnu Hibban, lalu di atasnya lagi adalah Ibnu Khuzaimah. Tapi perlu dicatat, tiga orang ini itu masuk dalam kategori yang mutasahil. Nah, kembali ke sini, Sahih Ibnu Hibban ini disebut sebagai a'la martabatan min sahihi Ibni Hibban. Lebih tinggi derajatnya atau martabatnya dibandingkan Sahih Ibnu Hibban. Kenapa? Lisyiddati tahrihi, karena lebih teliti Ibnu Khuzaimah dalam memberikan penilaian terhadap suatu hadis. Hatta sampai-sampai innahu, dia Ibnu Khuzaimah ini ya tawakuf ya. Tawakuf itu artinya berhenti ya dalam melakukan penelitian. Menunda memberikan kesimpulan terlebih dahulu ya.
fit tashihi dalam memberikan penilaian sahih terhadap suatu hadis li'adna kalamin fil isnadi karena sedikitnya pembahasan tentang sanad yang sedang dibahas itu ya. Jadi kalau ada suatu hadis yang sedang diteliti oleh Ibnu Huzaimah, lalu Ibnu Huzaimah hanya sedikit sekali mendapatkan informasi-informasi terkait perawi misalkan di dalam hadis tersebut, maka dia tidak langsung memberikan penilaian sahih terhadap hadis tersebut, tapi dia memilih untuk tawakuf, memilih untuk menunda terlebih dahulu, kemudian sambil melakukan penelitian lebih lanjut. Ya. Oke. Nah itu ya, jadi teman-teman 3 pembahasan, 3 kitab yang berkaitan dengan Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Oke. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas bahasan al-mustakhrajat ala sahihain. Masih berkaitan dengan kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Kita cukupkan terlebih dahulu. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.